Ini wajib lawan, wajib nih Reinhardt lawan dia nih kayaknya. Wajib nih bener. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Uwi Anime Kun. Hari ini gua bakal ngerasa anime lagi yang sudah jalan 18 episode dan jadi anime kesukaan gue juga di musim winter 2021 kali ini adalah Re:Zero Hajime Isekai Sekatsu season 2. Nah jadi ini gue bener hype banget, gue bener menungguin banget episode ini karena memang ini adalah kelanjutan dimana ujian dari Emilia. Nah apalagi ketika di ending cerita itu ada Regulus gitu yang akhirnya menjadi mimpi buruk di mimpinya Emilia gitu, atau di masa lalunya Emilia gitu. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan dari masa lalu Emilia kali ini? Tidak perlu menunggu berlama lagi, kita langsung saja ke anime saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, kita langsung ke episode 18 saja. Let's go. Jadi ini balik lagi ke Suaka, dimana Subaru dan kawan-kawan menanti kedatangan Emilia nantinya. Apakah berhasil apa enggak? Oh. Jadi ini kayak kata-kata terakhir kan, atau pesan terakhir kan. Tapi apa? Oh, Beatrice. Ngusulin banget anjir. Ngusulin banget. Nyolot lagi. Mungkin dulu emang jutek banget emang Beatrice. Sampai sekarang pun mungkin masih jutek kali. Aduh. Oh. Oh, Iya, jangan jutek banget lah jadi orang. Enggak, tapi ya itu bukan suatu hal yang kaget sih. Karena memang Beatrice ini benar-benar menganggap banget ibu ke Donna gitu. Jadi emang Beatrice tuh buatannya si Donna, karena kan Rohan. Ini sama nih, Yuzu juga sama buatan Donna juga. Tapi kenapa alasan membuat Donna itu menciptakan roh gitu loh? Itu yang sama sekali gue nggak tahu. Maksudnya itu, maksudnya minta digotongin bareng gitu loh. Mbak Beatrice masih ini banget, jadi masih manja banget. Oke, lalu Roswell, suara Roswell. What the minute? Otomatis. Panjang umur loh, panjang umur kan. Kemarin kan gue kan minta sesuatu gitu. Emilia kecil udah, Ramrem udah gitu kan. Roswell gitu, gue pengen ngeliat masa mudanya gitu tuh, pas masa kecilnya tuh gimana. Dan ternyata kayak gini bentuknya. Kocak banget tanpa Max gitu. Dan masih kayak bocah banget. Hah? Runtuh. Oh, jadi ada penyebab lain kenapa akhirnya
Suaka sekarang jadi kacau balau gitu. Regulus Corneas bangke banget. Iya dia kan termasuk. Oh belum. Gies belum masuk CT. Nah ini yang gue tunggu nih, Pandora. Gue lihat dikasih tahu teman-teman gue di komentar itu, ini ternyata Pandora. Pandora nih bener. Iya Pandora. Berarti gue curiga nih, jangan-jangan ini orang OP nih Pandora nih. Ngamuk dong. Baru gue bilang. Tanpa basa-basi, no bacot, langsung dihajar sama Fortuna. Kayaknya nggak bisa sih. Regulus nih OP termasuk ya kan. Pas di episode pertama itu. Makanya gue bilang Regulus tuh mirip Pain di Akatsuki tuh. Karena dia kayak pemimpin pertama di Uskup Agung itu gitu. Kayaknya sih gitu. Iya, nggak bisa gue campur karena kan cuma dunia mimpinya Emilia gitu. Makanya dia orang ngasih tahu. Nah ini yang ada di previewnya kemarin, gue penasaran apa cincin, apa sesuatu yang bisa dilihat atau gimana gue nggak tahu. Gue bilang kotak cincin gitu. Gue pengennya sih ngeliatnya sih kayak ini bakal ada cincin gitu. Oke, Pandora dingin banget anjir. Ini kayak menyangka bahwa ini bakal unseen hand ternyata. Authority-nya berarti Tuan Fluge, anjir. Tuan Fluge. Damage. Anjir. Anjir ditepuk tangan bangke banget. Ini orang OP nih, gue curiga nih dia orang OP nih. Gila. Aduh ngeri banget. Ini pasti OP nih, si Pandora ini OP nih, makanya dia kayak ngeremehin. Anjir. Enggak. di terbangin dong. Ya mungkin itu tangan tak terlihatnya sih. Itu yang kata-kata yang pada saat jadi Petal Gears. Aduh, bener. Ya gue bilang nggak segampang itu sih. Dia punya ini kemampuan yang OP juga gitu kan. Tapi jujur aja, ini nggak kelihatan gitu apa yang mereka perlihatkan gitu. Nah, nggak kelihatan kan, cuma angin doang kan. Mungkin nanti di director cut-nya kali bakal kelihatan visual efeknya itu kan.
Dia cuma kelihatan ini doang, anginnya doang. Akhirnya berpindah tempat gitu. Dan akhirnya berpindah tempat. Ya. Itu feeling gua nggak baik nih. Jadi Fortuna bakal nyusul Jis untuk melawan Pandora gitu. Aduh. Aduh, gue nahan banget nih. Oke, fokus ke cerita lagi. Ya enggak gitu, mati ntar lu nggak ada. Aduh, masih sempet-sempetnya anjir kena musibah. Dan kena racun apa melepuh itu. Ay. Itu apa anjir? Kayaknya binatangnya, waduh, nggak ngepek dong, tetap kena juga. Aduh, ini apa lagi sih ini? Oh, iya bener nih, Demon Beast ini. Jangan-jangan yang satu jenis sama kelinci itu. Iya bener, yang satu jenis sama kelinci sama paus putih. Gua nggak mau berspekulasi. Takut salah. Ya kayaknya sih seperti itu, cuman dan anjir. Kaget nih. Gue bener-bener nggak ngeliat loh. Mungkin nanti di director kayak bakal kelihatan efeknya gitu. Toto, beng, langsung buntung. Hah? Hah? Ini orang gila kali ya. Pandora dan Regulus mengalahkan Pandora gitu. Gak segampang. Dan dari gue bilang gak segampang itu sih ngalahin Pandora, karena dia kayak punya kekuatan yang gak bisa dikasih tahu gitu ke kita gitu. Apa sih sebenarnya kekuatan dia tuh? Wah, jangan dibunuh nih. Jangan dibunuh dia nih. Dan hilang dong. Hah? Enggak. Anjir. Itu kemana anjir?
Dan iya bener, iya tadi kan hancur tuh di keliling sekitar tuh. Nah, dan tangannya juga balik lagi gitu. Wah gila sih ini orang. Wah gila nih seorang. Ini wajib lawan, wajib nih Reinhardt lawan dia nih kayaknya. Wajib nih bener. Jadi dia kayak bener-bener menulis ulang takdir gitu loh. Wah ini udah bener-bener misi terakhir dia sih. Udah bener-bener final battle-nya ini. Ini OP banget sih ini. Hari dimana Betelgeuse tertawa. Kok ini banget sih anjir. Judulnya creepy banget. Nih lagu endingnya nih. Banget anjir. Kayaknya gue wajib bakal nonton lagi sih, karena gue nggak bisa nonton kalau ReZero tuh, nggak bisa gue nonton kok sekali, pasti gue nonton berkali-kali dulu baru gue bisa paham ceritanya gitu. Dan dia bertemu kembali dengan Pandora. Damn it. Oke. Jadi hal yang bisa gue simpulkan di episode kali ini yang pasti super bingung dan bener-bener nggak nyangka banget gitu loh. Jadi di ReZero ini ada satu penyihir lagi yang bener-bener wajah baru dan bener-bener sangat OP gitu di episode kali ini, dan dia bernama Pandora gitu. Dan ternyata Regulus ini membawa teman yang bernama Pandora. Jadi bisa dibilang si Regulus ini memang benar-benar hormat banget ke Pandora gitu. Dan ternyata memang kalau gue lihat Pandora ini kayak seperti pemimpinnya gitu, atau gue nggak begitu paham juga sih pemimpin atau gimana. Tapi yang pasti Pandora ini adalah salah satu penyihir yang benar-benar nggak terdeteksi gitu, asal muasalnya dari mana dan tujuannya untuk apa gitu. Tapi dan ternyata dia sangat OP gitu. Bayangin dia tuh bisa menulis ulang takdir yang tadinya itu kacau balau situasinya, dan melihat ada Regulus yang benar-benar sempat interupsi juga ke Pandora, dan akhirnya hilang gitu. Regulusnya hilang dan balik lagi ke dunia sebelumnya. Sumpah sih gue kayak apa ya gitu, kayak balik mengubah takdir sebelumnya gitu. Jadi kayak bener-bener authority-nya dia mungkin ya si Pandora ini. Sumpah sih ini memang bener-bener sangat OP sih, dan gue yang gak yakin sih bahwa Zeus dan Fortuna bakal ngalahin dia. Tapi kalau Reinhardt ya gue nggak tahu sih, karena kan Reinhardt kan emang nggak ngotak ya, super OP banget itu. Kalau lawan Pandora mungkin lebih seimbang dibanding nantinya Zeus lawan Fortuna yang nantinya mungkin endingnya bakal udah ketebak sih, pasti bakal set ending nanti di episode selanjutnya. Jadi gue mengharapkan hal itu tidak terjadi, tapi kayaknya itu pasti terjadi. Dan di ending cerita pun akhirnya Emilia bertemu dengan Pandora. Ya pasti itu udah 99% gitu. Zeus dan Fortuna kalah dan bisa aja mati gitu. Ya kita lihat aja deh bagaimana nanti kelanjutan episodenya. Dan tadi sempat kita disinggung ngeliat ada sebuah authority yang dipegang oleh Zeus yang ditempelkan ke badan dia gitu. Itu penerimaan dari Tuan Flugel, dan gue nggak tahu bagaimana Zeus itu bisa bertemu Flugel. Itu bener-bener ya lu mungkin harus ngeliat LN-nya, WN-nya mungkin, atau mungkin yang bakal diceritain nanti di flashback-nya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti selama gue nonton ReZero emang nggak pernah dilihatin sih Flugel itu siapa,
Terus Pandora itu siapa? Gue nggak pernah lihat sih. Emang first time banget, kayak emang first time gue lihat Pandora itu siapa gitu. Dan kali ini gue baru lihat di episode ini. Dan terakhir nih kita disinggung juga tentang Sokka yang dulunya damai, dan akhirnya kita bertemu Donna dan Beatrice saling saling dekat. Jadi memang menganggap bahwa Donna itu adalah ibunya gitu oleh Beatrice. Dan di situ juga kita lihat ada Roswaal juga yang masih muda banget. Tuh gue bener-bener ketawa sih ngeliat dia. Roswaal masih muda banget, dia bener-bener tanpa make up kan. Jadi memang bisa dipastikan bahwa Ryuzu dan Beatrice adalah buatan dari Echidna atau roh buatan dari Echidna, dan kita lihat nantinya bakal seperti apa episode selanjutnya. Dan sudah pasti akan menjadi babak akhir ujian Emilia nanti. Seru sih, karena di antara ujian yang lain, ujian Garfield, ujian Subaru, ujian Emilia paling greget sih, karena memang masa lalunya benar-benar suram banget dan bikin bingung. Karena emang gue harus nonton lagi, wajib gue harus nonton lagi. Karena gini, mungkin teman-teman yang punya kebiasaan untuk nonton ReZero kayak gue, yang nonton sekali tapi nonton lagi. Jadi untuk memastikan bahwa cerita itu atau teori gue tuh bener apa enggak sih di episode kali ini gitu, apakah bener apa enggak gitu. Ya gitu, jadi emang itu udah kebiasaan gue gitu. Jadi ketika gue udah nge-reaction, nonton, nggak puas atau nggak yakin sama apa yang gue ucapkan sekarang ini, tapi akhirnya gue nonton lagi gitu untuk memastikan bahwa apa yang gue sampaikan itu benar apa enggak gitu. Tapi kalau memang salah ya isi di komentar. Kan teman-teman mungkin udah nonton udah baca LN-nya, atau mungkin sudah nonton episode sebelumnya, atau mungkin lebih paham tentang ReZero. Nah, isi di komentar. Kira-kira memang apa yang gue sampaikan itu keliru, salah atau gimana? Ya isi di komentar. Oke, itu aja reaction anime dari gue. Dan gue benar-benar terima kasih buat teman-teman yang setia nonton William-kun, dan jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira-kira anime opening apa yang bakal gue bahas di musim winter 2021 ini. Jangan lupa tinggalkan like dan nyaring lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya. Dan